Ini kalau semuanya ngeliat wajahnya Mas ini ya, apa namanya? Oh iya, kita sapa pemirsa dulu ya. Sorry ya. Kita langsung kayak enak kan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi sama kita di Oke Entertainment ya, di di program On My Podcast ya. Nah, ini alhamdulillah nih bisa datengin ini nih Mas Gondrong nih ya. Mas Gondrong narasumber. Diimpor langsung nih. Kayak diimpor langsung nih. Dari mana Dubai ya ceritanya? Cleaning service ya dia. Tampilan saya enggak. Iya. Ngomong-ngomong dari breakdance sih, ada nama panggungnya saya. AKA kalau orang. Waduh, AKA. Dadah. Oke. Ya, capek. Mas Adli, Oke. apa kabar? Ya baik. Semoga semua baik-baik semua. Kita semua baik ya. Iya, semua baik ya. Semua baik ya pemirsa ya. Oke. Udah mulai enak nih suasananya kayaknya nih. Musim penyakit udah nggak ada nih. Enggak apa bisa biarin dari tadi kita udah ngobrol bersama sama nih orang ya. Mau bilangnya gini. Di meja kita di online podcast ini baru kali ini kita mendatangin kembarannya Jason Momoa. Aquaman ini ya. Aquaman. Rambutnya boleh ya. Ini ya boleh dapat. Saya yang ini mungkin penghasilannya lebih kali. Masih lebih. Terus ini bajunya juga cocok nih. Six pack juga. Nge-gym juga ini teman saya nih ya. Teman kita nih nge-gym juga ini ya. Tipis-tipis ya. Anak dua loh ini. Anak dua ya. Anak sudah dua, badan juga bagus ya. Mirip Jason Momoa. Ya. Siap. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Ini lama kita nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu. Terakhir saya ketemu Mas Lebaran. Mas Lebaran dulu. Masih cepak ya. Rambutnya. Iya, masih ada ya. Iya. Ketemu gondrong. Iya. Ngomong nggak komplain ini. Yang pembawa acaranya hostnya kursinya bisa puter-puter. Ya ini kursinya diem. Saya aja puter-puter begini. Oh gitu ya. Harusnya. Iya. Saya lebih relax ya. Lebih relax ya. Tapi nggak apa-apa lah. Coba nanti saya siapin deh. Nanti tak suruh terus siapin kursinya. Nanti kapan-kapan kita syuting lagi pasti boleh dong. Oke, boleh. Iya. Ya. Tetap relax sih sama saya sih. Relax ya. Siap ya. Gimana? Ini posisinya hari Minggu ya? Ya Minggu. Ini seharian kemana aja nih seharian? Minggu memang mayoritas kan buat kumpul dengan keluarga ya. Iya. Apalagi Senin sampai Sabtu udah kerja full. Iya. Minggu ini buat keluarga ya, jalan-jalan kecil, quality time dengan keluarga kecil saya. Saya dengar kemarin waktu pembukaan McDonald kemarin datang katanya. Iya betul nih. Datang McDonald ya. Di Mojokerto baru ada McDonald. Jadi penasaran lah. Ya di Benteng sebenarnya udah pernah sih. Oh iya udah pernah. Bukan di sini. Di Surabaya, di Jakarta. Dari sini langsung ke Surabaya. Hanya untuk mencoba mampir ke tempat lain kebetulan lewat McD. Drive thru. Gitu. Orang kaya gini nih orang kaya. Iya. Tapi intinya sih nyenengin keluarga. Ada ya, ini ada ibadah berarti ya. Ya betul. Iya. Penasaran aja sebenarnya. Rasanya sama aja sih ya. Iya. Cuma kan sensasinya. Iya. Betul. Saya mau tanya, rokok nggak ini? Wah, anti banget ya. Kecium asapnya pun udah nggak bisa ya. Pas badannya bagus, udah nge-gym juga, saya dengar terus rokok bagus banget nih orang dia. Mirip jadi kalau ya mirip artis lah ya. Pernah saya gimana? Sakit menyangkut pernapasan. Dokternya sampai heran. Loh kenapa? Paru-parunya enggak bersih. Oh iya. Mas bukan perokok mas? Bukan pak. Tapi memang saya punya ayah memang punya penyakit asma dari kecil. Apa itu keturunan dong? Oh iya bisa. Iya. Tapi saya udah hilang ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Cuma dulu pernah. Iya. Kadang kalau malam habis makan gorengan tuh sesak nafas. Tapi alhamdulillah setelah saya merantau mondok apa segala macam tuh tahu-tahu hilang gitu aja. Nah terus sempat diperiksa kan waktu kumat itu ya ada cek gratis, ronsen gratis itu. Saya nyoba penasaran kan. Saya ini asma nih karena apa? Pas dicek dokternya heran, bersih. Ditanya bukan perokok, bukan pak.
Saya dari kecil Nggak pernah rokok. meskipun teman-teman saya ngerokok, ya saya pasif jelas. Dia pasti. Semua Mungkin orang karena kena. efeknya mungkin ya. Tapi enggak sih kata dokternya, enggak. Oh, Memang enggak. memang keturunan gitu. Oh, keturunan. Ya, kalau asma sih biasanya memang keturunan. Terus emang dokternya lihatnya bersih mas paru-parunya. Iya. Dia cuma kan namanya penyakit kan, ya yang merokok ya tetap kita kan nggak tahu kan. Iya betul. Iya. Ya itu memang saya benar-benar menjauhi rokok. Iya. Karena saya memang hobi olahraga ya nggak cuma nge-gym, jogging juga. Seneng kalau ada waktu. Jogging kalau setiap pagi. Tergantung. Kalau lagi feeling pagi. Kalau pagi mungkin telat bangun, saya joggingnya sore biasanya. Sorenya iya. Cuma memang enak pagi. Iya. Udaranya lebih segar kan, kita napas lebih segar. Berarti pantesan ya badannya gemuk seperti badannya apa namanya ngebody seperti Ya. bagus ya. Kurang sih kalau saya kurang puas. Masih belum ya, masih belum puas ya. Nge-gym hubungannya dengan profesinya nih. Bukan profesi, passion ya? Hobi Ya? Hobi. Passion, bukan passion. Bukan Bukan hobi. ya, hobi aja ya. Saya dengar juga nih teman kita satu ini joget ya. Bukan ya? Joget apa nih? Iya, Joget banyak ya? Hobinya breakdance nih. Nah, breakdance. Ini hobi yang nggak banyak orang biasa. Iya. Nggak banyak orang bisa ya? Nggak banyak orang bisa juga gitu. Saya mungkin kalau sampai dibuat seperti Mas Adlin, saya juga pasti nggak akan bisa gitu. Breakdance itu kalau orang lihat mungkin kayak atraksi. Iya. Tarian tapi seperti atraksi. Ya saya memang baru-baru ini itu pun saya jalankan hobi saya itu ternyata setelah saya nikah bisa saya jalanin. Sebenarnya sebelumnya pengen saya jalanin cuma belum ada waktu yang pas. Kapan ini? Hobi itu biasanya ya sebelum nikah loh. Nah malahan Nah ini setelah nikah malah dapat hobi baru. malah bisa berjalan, malah bisa saya jalanin hobi itu. Gitu ya. Breakdance, ya benar. Jadi saya punya hobi yang nggak biasa sih. Iya. Saya hobi breakdance. Awal mulanya Awal mulanya saya ikut breakdance itu 2018 pas Asian Games. 2018 Asian Games. 2018 Rusia, Piala Dunia Rusia, Asian Games yang di Indonesia, Iya. yang di Palembang Jakarta. Oh iya. Nah, saya ingatnya pas itu. Nah, karena breakdance sudah jadi cabang olahraga dance sport. Oh. Jadi Di Indonesia. Di seluruh dunia. Oh di seluruh dunia. SEA Games, Asian Games itu cabang olahraga dance sportnya breakdance masuk. Untuk Indonesia kemarin menang SEA Games. Yang perempuan menang juara 1. Oh. Namanya Dwi Cindy. Nah saya punya keinginan nih, udah masuk cabang olahraga nih. Jadi istilahnya kan resmi kita, maksudnya ada kepengurusan dari daerah kan pastinya. Di situ ada dance sport. Jadi dance sport itu di situ ada break dance, ada tradisional tarian tradisional, ada hip hop, R&B, lagu-lagu itu dan lain-lain yang menyangkut dance. Nah break dance ini sudah diakui lah. Break sudah diakui. Jadi saya mulai dari situ 2018. Sebenarnya telat sih kalau untuk latihan. Untuk latihan Kenapa? untuk latihan bisa itu kan apa ya? Breakdance itu kan tarian yang paling susah kita balance-nya, keseimbangan. Iya. Jadi kita ibaratnya kaki di tangan di kaki. Makan, ini kan repot kan. Nah, terus. Cuma memang itu tergantung. Breakdance sendiri pun bidangnya banyak. Kita kalau mau main pakai tangan, jadi tangan di kaki di tangan, jadi berdirinya pakai tangan itu ada sendiri dia kelasnya. Power move. Iya. Jadi pakai power tangan, full bener pakai power tangan. Terus ada namanya freestyle. Freestyle itu kita gerak tarian yang di situ kaki main, tangan main di bawah. Footwork. Namanya footwork kalau di dunia breakdance-nya. Terus ada dia nyambung dengan tricking. Tricking itu yang salto-salto. Iya. Yang nendang sambil salto, sambil jungkir balik apa segala macam itu juga masuk di bidangnya breakdance ada. Tapi kita tinggal milih kita mau main yang gimana. Kita main semua pun bisa. Cuma butuh pelatihan jangka panjang.
karena saya umur udah segini, terus juga udah berkeluarga, udah punya buntut, latihan seadanya. Sebentar ya. Umur berapa ya Mas sekarang? Saya sekarang umur 26. Udah. Tapi kalau sampai 26 masih muda kan ya? Masih muda. Masih bisa lah ya. Cuma kalau untuk kita bisa fokus kan, apalagi sekarang posisinya kerja udah, punya anak udah, nikah udah kan, untuk latihan fokus ke hobi itu kan susah. Waktunya. Iya. Waktunya. Kecuali memang kita itu udah dibuat karir kita di situ. Iya. Seperti banyak atlet-atlet dance sport di bidang breakdance itu yang udah nikah tuh banyak. Tapi memang karena mereka karirnya di situ dan latihannya udah dari sebelum mereka nikah, udah mereka dari kecil udah latihan. Mungkin ini ya, maksudnya kayak seperti apa namanya penari latar mungkin sama enggak ya? Kalau untuk penari latar kan biasa ada yang ngirim penyanyi tuh kalau sudah di luar negeri itu kan ada yang sampai begitu kan? Kalau untuk penari latar sih breakdance itu nggak masuk ya. Mungkin kalau hip hop, K-pop itu masuk untuk penari latar. Tapi kalau breakdance itu nggak bisa karena breakdance itu kita benar-benar ngikutin beatnya lagu. Beatnya lagu kan lagu macam-macam. Ada pop, ada rock, jazz, ada hip hop, ada R&B apa segala macam. Cuma kan kalau untuk breakdance kan hip hop maksudnya. Hip hop yang ada beatnya yang Dreng. Iya. Cuma kalau jadi penari latar nggak bisa. Untuk tampil perform kru itu bisa. Mungkin apa namanya untuk hiburan penonton ada tarian breakdance itu bisa. Bukan penari latar ya. Tampil perform gitu itu bisa. Iya. Itu mau solo, duet atau mungkin kru, grup itu bisa. Cuma kalau di Indonesia kayaknya belum deh. Belum pernah ada kayak bikin acara terus tampilnya ada breakdance tuh saya di Indonesia belum pernah lihat. Belum pernah ya. Mungkin dulu waktu zamannya ada channel TV MTV itu. Oh iya. Itu kan ada mereka bikin acara itu apa namanya battle kalau bahasanya. Dance itu battlenya breakdance atau dance lain itu ada ditayangin. Itu bukannya gini, breakdance itu apakah memang sudah lama? Maksudnya di tahun 70-an ya? Nah, itu biasanya ada itu. Sejarahnya breakdance itu udah lama ya. Cuma breakdance itu memang pertamanya itu dari capoeira itu. Brasil. Iya. Jadi silat ya. Iya. Silatnya. Ini sejarahnya ini ya. Brasil itu kan dia capoeira. Capoeira. Jadi nyerang, jungkir balik, tendang pakai kaki, posisi muter apa segala macam. Kalau semua tahu semua capoeira. Iya, orang pasti tahu. Terus di sejarahnya sih saya nggak tahu ya, belum. Saya sendiri seneng breakdance tapi saya belum baca biografinya breakdance tuh gimana awalnya. Cuma saya ngerti sedikit. Jadi ya ada pemain capoeira itu dia bisa capoeira terus dengar musik, dia punya feeling gerakan saya sama musik kalau disambung kayaknya bagus nih. Cuma dulu musiknya nggak berbeat, musiknya musik zaman dulu, pokoknya musik main, musik yang model apa aja main. Nah, terus mulai ada battle-nya dunia itu sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang itu namanya BC One, kalau lihat di YouTube namanya BC One itu dari tahun 2000-an sampai sekarang gitu. Iya. Itu event paling besarnya di dance dan masih banyak lagi. Memang dari luar negeri awalnya. Iya. Awalnya dari luar negeri itu masuk ke Indonesia itu ya sekitar tahun 2000-an udah peminatnya dari Indonesia banyak, cuma untuk latihannya masih sulit. Karena tidak ada yang pernah belajar breakdance sama sekali, apalagi itu dari luar negeri kan. Iya. Di luar negeri pun orang Indonesia belum ada, cuma keluar negeri cuma untuk belajar breakdance nggak ada. Jadi latihannya saya diceritain sama yang breakdance senior itu latihannya itu seadanya, autodidak. Berarti ini ya, apa namanya, ikut klub berarti sampai gini nih? Saya di sini ada klubnya. Ada klubnya. Ada klubnya. Alhamdulillah waktu itu saya udah ada minat, terus saya nyari ada nggak nih di Mojokerto sih yang ikut breakdance? Nah, ada nggak di Mojokerto ternyata? Awalnya saya sempat kesulitan nyari. Kebanyakan itu K-pop, Korea pop itu. Iya. Sama saya ngerti di jalan-jalan tuh ada biasanya kan joget-joget segitu. Sama hip hop. Oh, gitu ya. Saya tanya
oh nggak ada kalau untuk breakdance, dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada, udah pecah krunya. Terus saya cari lagi yang deket-deket sini, Jombang. Jombang ada, saya hubungi, terus ternyata Jombang bilang Mojokerto ada kok, ini aku ada nomornya. Langsung saya hubungi, ternyata memang ada, tapi memang mereka itu jarang expose. Cuma jadi mereka kru, terus belum masuk cabang olahraga, belum ikut cabang olahraga. Iya. Gitu. Jadi masih cuma sekedar kru gitu aja, kumpul-kumpul. Terus dulunya kru mereka kebanyakan memang bukan breakdance, hip hop. Tapi setiap berganti tahun mesti ada yang kuliah, ada yang ngurusin kerja apa segala macam, akhirnya hidup masing-masing. Nah, tinggal sedikit aja. Iya. Ini mungkin apa namanya, arahnya lebih ke dalam sisi minta maaf ya, misalnya minta maaf. Dalam sisi mata pencahariannya dianggap di situ nggak ada, mungkin gitu mungkin, atau gimana ya? Untuk breakdance ada penghasilannya apa enggak? Iya, maksudnya itu maksudnya. Kalau apa namanya, breakdance itu kita setiap ngikut event, kalau kita bisa menang itu lumayan. Iya. Saya punya teman itu eranya dia itu maksudnya dia setiap ikut event dia pasti menang. Dia 1 bulan, bisa dilihat 1 bulan, dia pernah cerita ke saya itu 1 bulan ada berapa event, dia ikut event itu bisa sampai 6 juta 1 bulan karena menang terus, juara 1. Itu event atau dipanggil? Maksudnya kalau Itu event kita join, kita registrasi, kita lihat lomba maksudnya. Lomba. Jadi lomba yang di situ khusus breakdance semua, atau lomba di situ breakdance campur dance yang lain, itu macam-macam. Dan memang setiap bulan itu dulu belum zaman-zamannya Covid itu pasti ada event, pasti yang mengadakan itu ada, entah itu di Jawa Timur sendiri atau di luar Jawa Timur itu pasti ada. Nah, yang bisa kita jangkau, kita datengin, kita ikut, pokoknya dilihat dari fee-nya registrasi aja. Semakin mahal berarti hadiahnya semakin besar. Iya, jelas dong. Karena di brosurnya biasanya nggak ditulis hadiahnya berapa enggak. Kita patokannya dari fee-nya registrasi. Iya, jelas. Paling murah itu biaya registrasi itu 15.000. Paling mahal? Paling mahal ya bisa sampai 400, bisa sampai 350. Itu acara resmi dari pemerintah. Event resmi dari pemerintah. Kalau event anak-anak yang bikin itu paling mahal ya paling 30.000 paling mahal yang anak-anak bikin. Iya. Mungkin kru Surabaya bikin acara ini, event ini 30.000. Nah, setiap event paling kecil hadiahnya 500, juara 1. Saya pernah diceritain teman saya, dia dalam 1 bulan itu ada hampir 7 event. 7 event, hadiahnya ada 1 juta, ada yang 750. Pokoknya dia kumpulin uangnya tuh bisa sampai 6 juta lebih. Sebentar ya, mau tanya nih ya, taus nggak? Iya nih. Dia kepengen ngomong dia mulu, sama dengerin aja. Kalau ngomong tuh, tolong ambil. pasti identik haus. Iya. Enggak, yang ini lah, lele. Ini nggak apa-apa nih. Tolong le. Dari situ ya, dari belakang. Bisa ambil gelasnya aja. Iya. Ada gelasnya. Sampai goyang kameranya. Kok ini? Nggak pakai ini, pakai leme lah. Ada lemenya. Iya. Biar nggak ini, mejanya ini mahal. Meja mahal. Waduh ya. Satu lagi. Iya. Oh iya. Sebentar. Tisu. Ada. Iya, satu lagi dong. Pakai apa ya? Hati-hati, jangan senggol kamera ya. Iya, oke. Iya. Ngopi dulu. Berarti ini apa? video keberapa ini untuk podcastnya perdana ini? Kalau podcast ini baru ketiga. Tapi kalau videonya semua sudah banyak sih. Oh iya. Cuma yang kayak edit udah 3 ya. Iya. Yang udah di upload. Sebenarnya syuting banyak. Cuma tuh yang baru tayang baru itu tadi. Kenapa? Karena yang bagian editingnya lagi KO nih. Yang editing siapa ngomong? Yang edit ada orang satu lagi, Azril. Oh. Iya, udah pakai Azril. Nah itu. Monggo silahkan diminum dulu. Oke. Ini ngomong kita syuting ini sekarang malam loh ini ya.
jam setengah 10. Jam setengah 10. Setengah 10 malam. Ini tisu makin malam makin enak. Enggak gitu. Enggak gitu juga kali. Iya. Enggak lagi di lapangan sih aslinya. Aduh. Nah, iya. Cuma kita tertarik nih. Apa namanya? Saya tertarik mendatangin sama soalnya apa sih? Di satu pria breakdance tadi ya satu ya. Terus lagi sepertinya nggak sesuai gitu loh. Minta maaf ya. Antara breakdance sama rambut gondrong terus brewokan itu kayak gimana ya? Kayak harusnya breakdance itu lebih ke konotasinya lebih laki-laki yang apa ya? Bersih gitu loh ceritanya. Iya, bersih. Mungkin yang belum tahu breakdance apalagi atlet-atletnya mungkin memang kebanyakan yang seneng dance itu kan Cina, Cina, Asia, Korea. Iya. Karena mereka buat K-pop. Sebenarnya banyak. Kalau kita lihat orang-orang atlet-atlet dari breakdance itu banyak. Mereka punya fashion masing-masing. Entah rambut botak, entah rambut digimbal. Oh iya ada. Entah tato. Iya. Macem-macem. Mungkin fashion saya di sini. Ya, itu sifatnya ini ya, untuk avatarnya aja ya mungkin ya. Avatar mereka ya gitu ya. Cuma kalau untuk saya sih nggak monoton seperti ini. Iya. Nggak terus begini penampilan saya enggak. Iya. Ngomong-ngomong dari breakdance sih ada nama panggungnya saya. AKA kalau orang. Waduh, AKA. Ada lagi. Tapi kita biasanya pakai kalau battle event-event yang diadakan kru itu biasanya kita pakai nama panggung. Nama panggung. Kalau event maksudnya AKA itu maksudnya AKA itu nama panggung. Iya, AKA bukan. A.K.A. Oh, AK. AKA kalau orang bilang AK. AK47. Yang bang ini senapa? Kalau nama panggung itu kita biasanya pakai pas event nggak resmi ya. Bukan dari event IOD, bukan dari dance sport, bukan. Kalau dari dance sport kita pakai nama asli, nama KTP, nama identitas asli. Iya. Cuma kalau saya pakai AKA itu pakai nama panggung tetap Adli, cuma saya tambahin belakangnya Amor. Adli Amor. Oh. Jadi kalau dipanggil waktu saya battle nih, come on Adli Amor, let's go. Gitu. Emang ya apa anak-anak mungkin. Oh iya kan biasanya kalau sama orang tua seperti itu biasanya. Anaknya dilebatin biasanya. Ini memang syuting ya begitu. Kalau saya ngambil Amor itu sih nama gym-gyman saya dulu waktu saya masih di Madura itu. Oh iya. Namanya kan Amor Gym. Terus kok kayaknya cocok Adli Amor. Iya. AA kan. Masuk lah. Jadi itu saya pakai sampai sekarang. Tambah L depannya, LE gitu ya. Karena jelas. Karena itu Amor itu apa ya? Kenang-kenangan saya waktu saya pertama kali nge-gym. Iya. Saya apa namanya? Jalani hobi saya di waktu longgar dengan nge-gym, dengan merawat badan tuh ya. Iya. Dari tempat fitness itu. Tapi malah justrunya malah ini larinya malah positif dong. Maksudnya yang awalnya kita dulu nggak pernah nge-gym, nggak pernah olahraga yang teratur, olahraga yang terarah maksud saya ya. Dengan apa namanya ikut breakdance, akhirnya lama-kelamaan harus mau ke gym, akhirnya efek samping dong ada. Kan kita harus tetap punya fisik, apalagi kan breakdance itu kan harus punya fisik. Tenaganya tuh benar-benar melebihi dance yang lain. Kita tenaga, balance, keseimbangan, terus dari kita gerak seperti itu kita harus tetap fokus ke musik. Oh iya. Kita fokus ke musik, terus kita ngambil poin dari cara ngambil beat di musik itu. Iya. Pas deng, terus kita gerakannya tuh pas sama beat itu. Harus itu ganti. Itu poin. Kalau saya pertama kali ikut battle itu nggak bisa. Jadi saya sadarnya itu waktu selesai battle, kok kayak nggak dengar musik. Jadi gerak tuh karena nervous kan, belum terbiasa kan nervous, jadi keluarin gerakan yang di situ yang saya bisa saya keluarin. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya kita harus nyiapin gerakan satu set aja gerakan kita. Terus kita fokus ke musik, apakah gerakan kita itu masuk dengan musiknya? Iya. Di situ masuk, namanya musicality. Tapi ngomong sebelum itu ya larinya ya. Sebelum breakdance ngerjain apa? Sebelum breakdance sih saya nge-gym aja itu sih. Nge-gym aja. Sepak bola mungkin.
Sepak bola saya nggak ada. Cowok kan soalnya kan. Yang menyangkut bola-bola nih saya nggak ikut, kecuali tenis meja. Oh, tenis meja. Tenis Main meja, ya? main saya. Oh. Itu pun tenis meja kan kita susah ya nyediain, terus nggak banyak orang suka, nggak banyak orang bisa. Iya. Saya ya waktu saya mondok aja sih. Waktu mondok kebetulan ya banyak yang suka. Bahkan yang nggak suka pun ikut-ikut main. Penting kan ada temennya main. Kalau main sendiri kan nggak bisa kita. Ya nggak bisa. Kalau berdua bisa. Kalau sama ini nggak bisa dong. Gimana sih? Main bola pun sendiri bisa. Tendang ke gawang, gol ambil lagi sendiri. Capek kalau itu. Cuma kalau masa main sama tembok. Ya enggak lah. Gitu. Iya. Nah ini ada nih. Iya gimana? Ya ada masa lalu saya menyangkut hobi itu. Oh. Yang kenapa kok saya banding-bandingkan antara hobi saya yang sekarang dengan apa yang saya lakuin dulu. Itu ada masa lalu kelamnya lah. Oh. Ada masa lalu kelamnya. Muncul slogan enggak? Ya apa ya? Ada ya slogannya. Bikin saya tuh saya kayak semakin bersyukur saya ikut breakdance tuh bersyukur karena kalangannya itu benar-benar beda. Benar-benar beda. Ya saya pernah nyindir sedikit lewat status. Ya waktu itu saya pernah mondok. Iya. Jadi waktu itu mondok itu mayoritas olahraganya yang sering dilaksanakan itu sepak bola. Oh. Sepak bola, futsal. Iya. Dan yang paling banyak penggemarnya itu sepak bola sama futsal. Ternyata kedua bidang ini saya nggak ahli nih. Sepak bola sama futsal. Ya sama aja dong. Sepak bola sama futsal saya nggak ahli nih. Dua-duanya saya nggak ahli. Iya. Kalau main wis pokoknya ada bola, tendang, oper, nggak bisa diatur apa segala macam. Pokoknya datang bola aja. Kan di pondok nih. Iya. Ya sekedar untuk hiburan. Iya. Kita ikutlah main-main gitu. Iya. Pernah waktu itu ada event, ada lomba, bikin acara lomba futsal begitu kan. Saya kan nggak bisa nih, saya dapet tim, nggak tahu timnya diacak siapa, nggak tahu saya dapet tim. Cuma kan beda nih, hati kita beda. Di situ untuk have fun, sekedar main futsal biasa untuk have fun, nggak mikir menang atau kalah. Pokok kita main di situ senang-senang dengan kawan itu. Enjoy kan kita. Enjoy. Beda sama kita ikut eventnya. Waktu itu event dan tujuan kita semuanya menang kan. Kita harus menang nih. Iya. Nah, Terus Ari gimana? saya kan juga pikirnya ke sono harus menang nih tim saya nih. Tapi sedangkan saya nggak bisa dua bidang ini, saya nggak ahli nih. Kayaknya udah bisa tebak nih, kayak main solid soccer. Kungfu dipakai. Kayaknya gitu kayaknya saya denger. Nah singkat cerita itu, Aduh. tim saya kalah. Oh iya. Tim saya kalah dan ternyata semua kecewa. Apalagi ke saya. Iya. Saya merasa kok akhirnya banyak yang ngejauhin. Iya. Setiap saya main Nggak diajak, nggak dioperin. nggak diajak pun saya nggak pernah dapat bola. Diajak mati doang. kita mikirnya kan emang kita nggak bisa. Iya. Cuma gimana sih hatinya kan kayak gitu. Iya. Kita nggak bisa, bukan diajarin makin bisa malah. Malah didiemin. Terus saya ikut breakdance. Ikut breakdance itu saya belum ada 5 tahun aja, belum ada dari 2018, sekarang 2022, berapa tahun udah. Berarti iya. Saya nekat ikut battle, sedangkan di situ saya belum punya set, belum punya gerakan yang udah saya pakemkan, udah saya ini kan, main aja. Sedapatnya lah pokoknya. Sedapatnya. Sekenanya. Kalau saya lihat videonya, anjir, hancur banget nih main gua. Masih ada nih, masih ada video, masih ada. Masih videonya bisa lihat nanti. Oh gitu ya. Nanti mungkin saya share lah ya. Boleh, Dikit-dikit. boleh dong. Mungkin bisa ditayangin di Boleh dong. apa channelnya ini. Ini loh, kalau penasaran narasumber Iya. yang bisa bikin Si prakteknya gini gue. Nekat. Saya nggak bisa menggerakkan, tapi disupport. Mereka tuh nggak ngelihatnya itu nggak apa sih gitu. Kok iso melo-melo. Terus kayak
nggak gitu, mereka ngeliatnya tetap tetap ngasih support meskipun nggak bisa. Jadi meskipun kita ngeluarin golakan yang nggak bisa tuh, cuma mereka cuma cuma tepuk tangan. Iya, soalnya itu dianggap gerakan spesialnya itu dianggap padahal itu salah padahal. Apa namanya? Terus memang saya setiap ikut acara battle itu, saya memang niat saya nyari teman, nyari mentor untuk motivasi saya supaya saya tetap semangat di hobi saya itu. Ya, mereka tanggapannya positif semua. Gitu ya. Latihan jangan males-malesan, terus latihan pasti bisa. Pasti. Dan mereka kagumnya ke saya itu, saya kan setiap latihan saya video nih, saya dokumentasikan. Mereka kagumnya di situ, kok bisa gitu ngatur waktu padahal udah berkeluarga. Siang pagi kerja sampai sore, terus nge-gym juga, terus breakdance juga. Saya sempat didatengin sama kerja juga. Saya sempat didatengin sama atlet yang sering menang ikut lomba dari Surabaya, dari Pasuruan, dari Jombang. Podcast juga, podcast juga. Masih itu juga. Terus itu gimana? Mereka tuh bukan kagumnya tuh bukan dari saya ikut breakdance, wow. Terus mungkin saya udah bisa tuh ngatur waktu. Iya, sibuknya. Terus udah berkeluarga. Iya. Udah berkeluarga kok masih ada niatan seperti itu. Padahal baru-baru, bukan dari dulu karirnya memang itu, bukan, tapi baru-baru. Nah, saya bilang, kalau saya sih gini aja, saya bilangnya simpel aja. Saya kerja ini, siapa sih orang kerja itu nggak stres? Stres dong. Siapa sih orang kerja itu enjoy sama pekerjaannya? Maksudnya buat dibuat refreshing. Refreshingnya di situ. Nanti kalau kursinya jeblok nanti kan. Refreshingnya di situ kan. Iya. Ya refreshing dengan keluarga utama. Cuma kan dengan keluarga kan nggak bisa setiap waktu. Iya. Nah, saya buat breakdance itu termasuk nge-gym juga. Sebentar ya, saya potong dikit ya. PS juga katanya. Masih PS ya? Kalau PS itu saya sih buat nostalgia aja sih. Iya. Bukan kebiasaan. Oh gitu ya. PS itu ya untuk nostalgia. Dulu kan anak generasi 90-an 2000-an kan. Dulu nggak bisa main PS. Di situ, sekarang dieksekusi. Dulu PS sampai gimana dapat duit biar bisa main PS, segala cara. Namanya anak dulu kan ikut rental biasanya. Rental kadang nginep meskipun nggak main, lihat orang main sampai nginep. Ya kan, kita ngeliat orang main aja udah seneng. Pernah kejadian gitu Bang? Berkali-kali paling. Nginepnya doang ngeliat orang main doang, namatin apa segala macam. Iya. Nah dulu ya sampai terus juga momong adek juga begitu. Dulu saya punya adek. Cara momong adek saya ajak main PS gitu. Oh gitu ya. Terus ngeliat adek saya senang main PS kan, saya juga senang meskipun saya pura-pura kalah. Iya. Karena jengkel seperti itu ya. Bisa dibilang dong, masa kecil berbahagia mungkin sih. Nah, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Ya mainannya, hiburannya paling enak cuma itu kayaknya sih. Jalan-jalan nggak pernah. Ya hiburannya cuma itu aja. Iya sih. Sekarang udah nggak ada, rental udah nggak ada, rental pun jarang sekarang. Kebanyakan mainnya sepak bola. Handphone sekarang. Soalnya ada Play Store. Nah, nggak perlu beli CD lagi. Handphone, terus hampir semua orang punya. Iya. Anak nggak punya pun HP bapaknya dipakai buat nge-game. Bapaknya bingung, kok ini tahu-tahu banyak game nih HP-nya. Kok berat sih? Kok berat lemot nih. Dulu kan kita sampai ngumpul. Iya. Terus sekarang kita kan kerja udah bisa ngatur keuangan. Iya. Wah, bisa beli PS nih. Iya. PS-nya bisa dibeli tapi kenangannya nggak bisa. Kenangannya nggak bisa. Cuma kita mungkin ya kalau main PS dulu pernah nih kesini nih waktu kecil senang banget nih main game ini main kesini terus main game ini kalah mulu nih sekarang udah ngerti. Nah,
yang game-game fight kan. Iya. Fighting tuh kan. Mortal Kombat gitu kan. Dulu mainnya cuma mencet-mencet, sekarang tahu caranya menang gimana kan gitu. Nge-cheat soalnya. Tahu nge-cheatnya. Nge-cheat tinggal dulu. Nge-cheat tuh gimana caranya biar dapet cheat itu harus namatin. Iya. Sekarang tinggal lihat internet udah banyak. Iya, rumus-rumusnya. Nggak perlu namatin. Segitiga nol, segitiga lingkaran, segitiga lingkaran Nah, gitu kan. itu di situ kalau Iya. untuk PS sih saya hobinya sih bukan hobi sih, bukan kebiasaan, cuma Iya. memang biar nginget masa lalu juga. Sekarang kan udah punya bini, sebenarnya. Bini marah nggak? Marah dari segi apa nih? Dari segi saya nge-gym, dari segi saya breakdance, dari segi saya banyak nih. Silakan diminum, saya sampai sendiri. Padahal banyak ngomong dia, padahal saya sering dengar sama capek saya. Saya yang capek, bukan dia yang capek ya. Ngomong tuh enak ya, kita ngomong soalnya ngomong yang diomongin itu masih ada apa ya, pengen Iya. diungkapin gitu. Iya, iya. Maksud saya gini, kan apa namanya kerja juga ya pasti kerja, udah sibuk kerja, otomatis harus ngibur anak gitu kan. Ya, selain harus menghibur istri ya. Maksudnya ngajak jalan-jalan istri gitu kan. Nah, terus ditambah lagi kegiatan yang minta maaf ya, jarang orang apa namanya, ya memang harus membutuhkan waktu yang spesial lah. Breakdance iya, habis itu nge-PS juga iya, gitu kan. Ya repot kan? Iya. Gimana? Reaksi bini gimana reaksi bini? Kalau respon istri saya sih apa namanya biasa sih ya. Iya. Dari awal pun udah biasa. Cuma memang tetaplah ada pas ibaratnya kalau ngomong kayak keceplosan gitulah. Maksudnya karena saya mungkin pulang malam karena sebab latihan atau segala macem. Tapi tetap gimana caranya tinggal kitanya sih yang ngasih pengertian ke istri. Iya. Kita ngasih pengertian ke istri yang memang pengertian itu istri itu bisa mahamin kita gitu. Iya. Nggak bukan karena seenak kita sendiri loh ya. Iya. Kita ngelakuin itu seenak sendiri bukan. Tapi gimana caranya kita mau jalanin itu tapi nggak bikin kecewa istri, terus juga nggak ngilangin waktu bersama keluarga. Iya, jelas. Itu ngaturnya di Jelas. situ aja sih kalau saya. Nah terus untuk saya supaya tetap disupport sama istri, waktu tanding istri saya aja. Waduh. Pernah sih bini? saya Mau. malah ternyata lebih betah istri saya daripada saya. Saya biasanya ikut tanding battle breakdance, saya kalah, saya pulang. Tapi waktu kemarin saya satu kali pernah ngajak istri, baru satu kali. Mau tahu nggak kalau battle breakdance gimana? Ayo ikut. Iya. Waktu itu di Surabaya. Ikut deh. Ternyata yang lebih betah lihat lombanya malah istri saya. Iya, soalnya banyak orangnya. Ngeliatin satu orang mah bosan. Ngeliatin suaminya mulu. Seneng istri saya ngeliat. Alhamdulillah, wah Iya. ini bisa Bisa bantu support tetap nih, dukung gitu. saya terus, support Iya, saya terus support nih. Iya. Yang penting setiap battle terus istri saya memungkinkan saya ajak, saya ajak. Iya, minta maaf ya. Ini cuma tanya doang ya. Kalau semuanya di tempat gym kan pasti latihan nge-gym. Maksudnya latihan breakdance juga di sana pasti dong. Nah, terus tempat lomba pasti harus latihan breakdance juga ya. Sampai rumah pas pulang breakdance juga nggak? Kalau itu enggak lah. Enggak ya. Sampai rumah tinggal Sama istirahat. begitu ya istri bawa lah. Selesai permainannya. Maksudnya breakdance sama istri nih. Enggak depan rumah. Tahu-tahu depan saya hobinya mungkin gila breakdance mungkin loh ya. Nah, tempat kerja breakdance juga. Kalau bisa dibilang kita refleks ya. Refleks aja ya. Refleks kayak lagi bikin gerakan-gerakan tipis, dengar musik sedikit. Langsung refleks gitu kan. Asik. Bukan ini ya, bukan apa sih namanya? Bukan sindrom loh ya. Bukan. Sindrom TikTok, bukan. Bukan. Kalau TikTok ini kan- hobi ngobrolnya. Bukan. Hah? Jadi ya enjoy. Kita enjoy denger musik, jogetnya begitu kita. Waduh. Orang kan denger dangdut kan ada yang joget gini-gini meskipun dia nggak pernah kebiasaan joget kan. Sorry. Joget. Saya kita tadi gini loh. Kalau sama tadi kan ngobrol minta maaf ya. Saya nggak ini ya. Ya memang dan itu masih rakyat gitu ya rasa masih rakyat. Karena kalau sebenarnya ada di TikTok ada juga tuh. Habis suami istri, habis itu pas di kondangan gitu loh. Suaranya dangdutan pasti kan. Nah, istrinya nggak tahan. Dumplak.
gitu. Refleks gitu ya. Suaminya kaget tuh kenapa bininya gitu kan. Dengan musik. Ada beat enak gerak deh. Iya dia. Waduh, repot kan begini nih. Kalau breakdance kayak begini tambah repot. Oh gitu ya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Lagi posisinya lagi makan. Cetak. Oh iya. Tapi repot. Bisa. Cuma ya refleksnya refleks santai aja sih. Kalau di rumah kayak pas waktu libur mungkin karena saya kan nggak setiap hari latihan. Iya. Saya jadwalin. Iya. Nge-gym waktunya nge-gym, waktunya breakdance itu saya jadwalin sendiri. Bisa. Terus juga waktunya di rumah bisa. Bisa ya. Alhamdulillah bisa. Ya, waktu adalah uang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sorry ya. Kan 1 minggu nih, kita ngobrol schedule-nya 1 minggu. 1 minggu 7 hari jelasnya. Nah ini nge-gymnya di antara hari apa nih? Fleksibel kalau saya sih. Oh fleksibel. Fleksibel itu maksudnya pokoknya saya dalam seminggu itu 4 hari. 4 hari waktu 4 hari atau 3 hari waktu longgar saya. Oh gitu ya. 4 hari itu mau saya pakai nge-gym, mau saya pakai breakdance, itu fleksibel. 4 hari malam hari atau 4 hari di pagi sampai sore? Malam saja, cuma bisa malam aja. Nah, waktu saya di malam aja. Iya. Untuk memanfaatkan waktu yang baik, saya mulainya dari sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu kan waktunya pulang mandi maksimal ya. Bisa. Kalau saya waktunya mulai habis isya terlalu sedikit waktunya. Iya. Jadi saya habis maghrib sholat di tempat. Pantesan ini kita syutingnya malam hari, kenapa orangnya sibuk begini, sibuk banget dia nih. Cuma dari kalau kemarin loh ya. Saya kebanyakan ngambilnya awal hari ya, dari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis. Oh itu yang dipakai untuk olahraga. Kadang kalau cuma 3 hari mungkin saya bisa makainya cuma Senin, Selasa, Rabu. Biasanya Kamisnya nggak bisa nih, Kamisnya libur. Iya. Saya biasanya ngambilnya malam Minggu. Iya. Malam Minggu kalau malam Minggu ada acara sama keluarga, Minggu sore biasanya saya. Pernah gak kejadian pas waktu pulang dari nge-gym gitu ya? Bini tahu dong, wah suami gua hobinya nge-breakdance gitu kan, pasti nge-gym larinya kan. Pas pulang malam, terlambat lah. Habis itu bini bilang marah-marah gitu, pernah nggak gitu? Kalau istri saya sih tipenya nggak marah-marah, diem. Didiemin. Marahnya diem jelas. Diemin saya, Gak marah-marah macam-macam kan. Gua tahu lu dari nge-gym, cuma jam berapa ini guys gitu kan. Saya dulu sih kalau sering pulang malam sih waktu masih anak 1. Oh iya. Masih anak 1. Iya. Kalau untuk sekarang anak 2 itu udah saya rem. Enggak. Paling malam saya jam 9:30 udah pulang. Gitu ya. Lebih dari itu udah terlalu lama. Langsung lihat jam saya ini. Waduh, kemarin bininya. saya ya waktu maksimal saya kalau saya keluar dari habis maghrib. Iya. Jam 9. Kalau bisa sebelum jam 9 malah saya udah harus pulang. Iya. Makanya saya latihan dekat-dekat sini sekarang. Dulu latihan bareng-bareng di taman, di sanggar bareng anak-anak. Cuma sekarang saya rem. Iya. Sudah pasti pulangnya malam. Iya. Sorry ya, mau tanya ya. Sorry guys ya. Rutinitas seperti itu, capek nggak sih sebenarnya? Kalau udah terbiasa sih, kata saya sih enggak sih ya, enggak capek. Malah saya kalau nganggur capek jadinya. Malah gitu ya? Kalau nganggur, kalau 2 hari aja saya nggak keluar, entah itu nge-gym, entah itu breakdance, kayaknya badan malah nyaman. Oh, karena udah biasa. Karena udah kebiasaan, banyak gerak. Iya, kalau sebenarnya orang yang habis fitness, habis itu dia stop total gitu ya. Nah, nggak enak badannya bener. Terus mau mulai lagi bahkan malah lebih sakit. Iya. Jadi kayak nge-gym, kayak breakdance pun sama sifatnya. Kayak kita mungkin udah kadung libur, kalau kita nggak paksain berangkat, akhirnya libur terus, malas terus. Iya, jelas. Jadi harus diinin. Jelas. Meskipun malasnya di situ akhirnya badan kita sakit semua, tapi tetap harus dipaksa. Sama kayak kerja guys gitu tuh. Jadi kalau semua kerjanya gini, mungkin 1 hari nggak masuk, bosnya nggak marah, kita enjoy gitu kan. Nah seminggu coba, sebulan coba, nggak kerja seterusnya itu. Tapi ya paling kalau saya libur dalam seminggu itu paling ya, dalam sebulan paling ya 1 minggu libur. Iya. 1 minggu aja sih libur. Iya. Itu kalau menurut saya sudah terlalu lama banget sih. Iya.
udah terlalu lama banget. Cuma memang Badan sudah nggak enak gitu pasti ya. udah nggak enak, udah gatel gitu lah, mau gerak udah ini tuh udah gatel. Iya. Nah terus kalau sampai 1 minggu itu sampai saya nggak berangkat lagi, bisa-bisa sampai 1 bulan libur. Iya. Saya pernah kayak gitu. Oh gitu ya. Saya pernah. Tapi saya waktu itu belum ikut breakdance, waktu itu saya cuma nge-gym. Oh nge-gym doang. Cuma nge-gym doang, terus apa namanya, saya libur di situ, males mau keluar. Iya jelas. Mau nge-gym juga males. Jelas. Terus sampai berbulan-bulan lagi. Gitu ya. Nah untuk bangkitin motivasi, saya lihat teman saya yang nge-gym. Wah badannya dia udah bagus. Saya dulu nge-gym kayak begini nih badan saya nih. Terus saya ngeliat video nge-gym saya yang foto-foto nge-gym saya yang dulu kan saya sampai disuruh ikut body contest. Waktu saya di Madura itu saya lihat-lihat, dulu saya pernah kayak gini, sekarang udah enggak. Iya. Wah jadi bangkit lagi. Iya. Nah bangkitnya dari situ. Breakdance juga sama. Saya breakdance nggak feeling latihan, tapi harus latihan nih. Saya lihat video dulu biasanya. Berangkat. Terus biasanya kalau pulang dari event, dari lomba, terus kita kalah, terus biasanya tuh benar-benar bangkit. Ini harus dilatih lagi nih, biar bisa menang. Gitu ya. Harus. Dan mereka support. Nah itu balik lagi yang tadi cerita saya yang masalah. Berarti sebenarnya apa namanya, kalau sebenarnya antara bahasa memotivasi diri sendiri dengan dimotivasi sama nggak sebenarnya? Beda ya? Kalau untuk memotivasi diri sendiri ya beda sih kalau Beda ya. Jadi kita kan juga butuh support. Oh, butuh support juga. Iya, jelas. Kita mau ngelakuin itu kan harus ada yang dukung. Iya. Kita kayak nyari motivasi sendiri. Kita udah termotivasi sendiri nih. Tapi dari nggak usah kayak begitu, nggak ada gunanya. Wah, Gimana ini ya sakit. Padahal dari diri kita sendiri udah termotivasi. Iya. Kita udah termotivasi, Iya. pengen bisa, terus ada kamu pasti bisa. Iya. Terus aja berusaha. Nah, Udah beda kan begitu tadi. jadi ya dari diri kita sendiri udah udah termotivasi, ada yang support, Iya. ada yang motivasi juga, tambah. Siap. Sebenarnya dari semuanya sih saya ikut breakdance sih ya nggak ada sih yang ngasih segi negatif, nggak ada alhamdulillah. Belum ya? Nggak tahu, Nggak ada ya? nggak pernah mendengar atau ngomong dari belakang. Cuma kalau untuk belak-belakan langsung ngomong, kamu apa sih ikut breakdance? Gunanya apa sih? Nggak ada alhamdulillah. Mau tanya sekali lagi nih. Breakdance event, minta maaf ya, sorry ya. Kalah mungkin. Atau mungkin karena sifatnya klub, otomatis ada klub lainnya dong. Betul. Minta maaf ya, ini sifatnya nggak apa ya. Di setiap konser tuh biasanya lumrah, di setiap konser ada yang namanya tawuran karena nggak suka bandnya begini, bandnya begitu kan, nggak suka gitu. Kadang tawuran tuh lumrah kayak gitu kan. Kalau di situ ada juga nggak sih istilah geng-geng? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Saya belum pernah lihat dan mungkin memang nggak ada. Karena modelnya untuk dance, dia kalau sakit hati itu ngebalesnya bukan pakai pukulan, bukan pakai kekerasan, tapi pakai gerakan breakdance-nya. Oh gitu ya. Misalkan begini, saya ngasih gerakan yang di situ, jadi kita battle atau tanding, simpelnya 1 lawan 1 lah. Iya, one by one. By one. Di dalam pertandingan itu kita konsepnya itu tanya jawab. Gua bisa ngeluarin gerakan ini, lu ngeluarin gerakan apa? Nah, mungkin singkatnya gini, saya bisa muter pakai kepala. Dia bisa muter pakai bahu. Nah, dia balas pakai bahu muternya. Nah, itu namanya tanya jawab. Iya. Terus saya bisa berdiri pakai tangan satu. Dia berdiri cuma pakai kepala. Itu dia jawab begitu. Iya. Nah, kalau sampai panas, kita sampai ke bawah emosi, biasanya semakin emosi kita bukan semakin kayak pengen mukul dia, bukan, tapi kita mau nunjukin skill kita. Iya. Skill yang lebih baik dari dia. Iya. Pol-polnya sampai bener-bener rame nih. Iya. Di bawah diajak tanding lagi. Jadi bukan di panggung, ya? Namanya call out. Call out. Bahasa breakdance-nya call out. Jadi kita
merasa tersaingi sama dia kita tanding. Itu tadi di atas panggung, sekarang ayo di bawah di lapangan. Kita tanding. Bukan berantem ya. Tapi break dance lagi, tapi di bawah, underground. Underground ya. Maksudnya di luar ring lah, di luar ring lah. Jadi di luar stage ya. Nah, kalau untuk call out itu durasinya nggak ada nilai, nggak ada poin. Jadi secapeknya, yang capek yang kalah. Dia capek nggak bisa ngeluarin gerakan, udah capek kalah. Oh gitu ya. Nah, kalahnya di situ kalau call out. Tapi kalau di battle kan poin. Kan setiap juri macam-macam nilainya. Kita udah ngerasa ngeluarin gerakan bagus, di video pun orang-orang penonton bilangnya yang bagus, dia kok yang menang dia. Udah juri. Kadang jurinya lebih dari satu. Kita kan nggak bisa nyalain juri kalau jurinya lebih dari satu. Masa barat sebelah semua juri? Oh bisa dong. Nggak bisa. Iya. Kalau juri satu pun kita nggak bisa nyalain juri. Sorry ya, mau tanya. Emang kalau semuanya di situ kan kita waktu itu lah umumnya lagi event gitu ya, lagi tanding nih. Yang dinilai apanya sih sebenarnya gitu tuh? Yang dinilai udah pasti ya skill juga, terus juga. Maksudnya skill itu banyaknya gerakan yang atraktif atau gimana sih? Gerakan yang di situ kombinasi dengan musik masuk dia. Musicality. Iya, musicality namanya. Jadi gerakan kita sama musiknya itu pas. Cetak pas tak itu kita posisinya pas udah gerak, berarti dapat gitu poin di situ. Terus ya di situ kita nggak ada crash itu entah itu kita pas gerakan kita jatuh atau kita ngeluarin gerakan itu kita kaku apa segala macem, itu nilai juga. Terus kita ngeluarin gerakan yang di situ ciri khas kita. Ciri khas kita itu originality kita. Jadi belum ada yang ngeluarin gerakan itu selain kita. Apalagi gerakannya tuh sama musuh beda semua. Oh berarti baru dong ya. Sulitnya breakdance tuh di situ. Kita harus nyari ciri khas kita. Ciri khas kita tuh harus di situ. Yang nilai plusnya tuh di situ. Yang pemain lain nggak bisa niru. Pemain lain nggak bisa niru. Meskipun dari luar negeri pun nggak ada yang pernah ngeluarin gerakan itu. Nah, kalau dipikir-pikir sekian banyak atlet, mereka punya gerakan masing-masing kan. Gerakannya macam-macam. Iya. Cuma tetap ada lah namanya breakdance, tetap ada lah gerakan dasarnya yang sama itu tetap ada. Cuma kita punya satu gerakan atau berapa gerakan tuh memang ciri khas kita. Nah, meskipun orang tahu nanti ngeluarin gerakan ini nih, nggak apa-apa. Iya. Karena itu udah jadi ciri khas kita. Kalau ada yang niru, dia bakal turun poinnya. Biasanya kalau sampai di YouTube itu kena copyright. Nah, ini kena copyright. Contoh saya berdiri pakai tangan. Kalau posisinya begini. Hak cipta ini. Saya punya gerakan begini. Jadi kaki saya di atas, terus kepala saya, tangan saya udah di bawah, posisinya begini. Iya. Terus kaki saya melengkung begini. Itu ciri khas saya, belum ada yang ngeluarin gerakan kayak gitu. Iya. Terus ada yang niru, apalagi yang niru itu pas tanding sama saya, langsung poinnya turun dari wasit itu, poinnya hilang. Terus tahu bahwa ini original sampean gimana ceritanya? Gini, diginiin maksudnya niru. Niru. Kalau bahasanya isyaratnya di breakdance kan ada yang begini. Iya. Begini itu ngasih tahu kalau gerakan musuh tuh bagus. Bagus. Kadang ditunjuk begini, berarti kita ngakuin kalau dia gerakannya bagus. Ada yang begini itu gerakan dia itu udah ada yang make. Gerakan dia itu udah ada yang make. Saya pakai gitu, saya punya itu. Emang gini. kan tapi kan gini, sorry ya. Karena sifatnya kan ini gaya baru, otomatis kan seperti hak cipta ya, seperti itu ya. Kalau sebenarnya di IT itu biasanya kan ada ininya ya, ada sesuatu yang diselipkan. Nah, jadi hak paten. Dan kalau sebenarnya di breakdance apa yang jadi hak paten? Jadi hak paten itu apa ya? Kan umumnya yang nemu gerakan kan sampai sendiri nih. Habis itu namanya sampai udah pernah lihat. Habis itu dia pakai juga di situ. Karena lama nggak pernah ketemu, kita ketemunya by online. Ketemuan pas tanding. Terus pakai gerakan serupa. Kalau gerakan serupa itu paling ya gerakan dasar sih. Semua sama gerakan dasar. Cuma untuk nunjukin originality kita gak mungkin. Dia juga ngerti
itu gerakan dia. Oh gitu ya. Itu gerakan dia. Kalau saya sampai make gerakan dia, saya yang kalah. Oh gitu ya. Makanya kan battle itu tanya jawab. Iya ya. Skill saya gini, skill kamu gimana? Iya ya. Atau mungkin pas dia mau ngeluarin gerakan itu kita udah bisa nebak. Misalkan saya mau muter-muter kepala, dia udah tahu pasti bakalan gini, dia udah tahu itu nggak apa-apa. Tapi dia nggak praktekin gerakan itu juga, enggak. Iya ya. Nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ya gitulah bidangnya. Iya ya. Nah kalau saya balikin lagi, ini kalau saya cuma ngerasa aja banyak yang mungkin pikirannya aja yang negatif, cuma nggak diungkapkan. Wah ini perihal apa ini? Kok Ini saya nggak tanya loh ya, bener loh. Kok Ini perihal apa? kok Semua sendiri sih apa? ngomong sedang breakdance sih? Kenapa sih? Tetangga udah maksudnya? nikah. Ya orang sekitar. Orang sekitar Orang ya. sekitar. Kok senang breakdance sih? Kenapa sih? Udah Iya, punya iya, anak. iya. Udah punya anak kok pencicilan. Kalau saya sih ngambilnya ya orang pastilah punya penilaian masing-masing. Cuma kalau dari saya ya kebetulan hobi saya itu untuk menghilangkan rasa stres saya, maksudnya penat saya waktu kerja atau apa, saya punya waktu untuk saya sendiri ya begitu. Kalau untuk keluarga ya tetap ada waktu utama, cuma kan tetap kita punya waktu sendiri, Privasi lah. nah privasi kita sendiri tuh ya kebetulan kayak begitu. Iya. Terus juga yang bikin saya seneng itu ya dari masa lalu saya sangat beda jauh. Dulu saya kalau kata-kata saya dulu kalau lu nggak bisa futsal lu bakal dijauhin. Kalau lu nggak bisa futsal lu bakal dijauhin. Tapi jadi breakdance sama futsal itu beda. Breakdance sama futsal itu beda. Kenapa kok futsal sih? Hubungannya apa sama futsal? Karena masa lalu saya dulu yang bikin saya kepikiran sampai bikin saya depresi itu ya menyangkut itu, futsal itu. Jadi saya nggak bisa futsal, dijauhin. Bahkan beda dulu sama saya akrab, terus gara-gara futsal jadi kayak ngejauh gitu. Iya. Kayak seakan-akan kayak saya nggak punya skill futsal. Iya. Jadi breakdance sama futsal itu beda. Lu nggak bisa futsal, lu bakal dijauhin. Tapi kalau lu belum bisa breakdance, lu bakal terus disupport supaya bisa. Kan sama-sama olahraga sih. Iya. Kita nggak bisa futsal ya lah, ajarin dong. Bukan malah dijauhin, bukan malah. Saya bisa ngobrol gini nggak? Saya bisa ngobrol gini nggak? Apa namanya itu? Kalau semuanya futsal itu atau mungkin di sepak bola kita menangnya rame-rame. Nah, tapi kalau semuanya breakdance bisa juga individu menangnya. Atau mungkin seperti itu kira-kira? Sebenarnya mohon maaf nih, bukan saya ngejelek-jelekin olahraga ya. Iya. Bukan ngejelekin yang hobinya futsal apa segala macam. Iya. Itu kan masa lalu saya kan begitu, kebetulan masa lalu saya begitu. Iya. Kan. Ya bukan berarti saya ngejelekan orang-orang yang senang futsal, bukan. Iya. Cuma mungkin pas saya di kumpulan orang-orang seperti itu. Oh, kebetulan saja. Ya karena memang kan kalau futsal kan ada kerja sama tim. Iya, betul. Kalau breakdance juga ada, yang crew battle itu ada, yang kerja sama tim juga ada, yang sendiri juga ada. Cuma ya nggak beda sih, kita tetap disupport aja. Yeah. Kita ikut crew battle, kita belum bisa pun kita ada bagiannya. Kamu bagian yang gini aja, yang gerakan ini. Bukan berarti kamu gak usah ikut, belum bisa, enggak. Terus pas kita battle dance, sih kamu nggak usah ya, kamu udah ikut joget-joget di sini aja, pas tampil satu-satu kamu nggak usah, enggak, tetap disuruh. Berarti sebenarnya kalau semuanya kalau semuanya breakdance itu juga ada ini ya, berarti ngobrolnya mainnya bisa individu, mainnya bisa tim ya? Bisa individu, bisa duel, on to on, 3 on 3 bisa. Ada lagi 7 to smoke namanya. Jadi dari setiap mainnya 7 orang, tapi 7 orang ini musuh semua. 7 orang musuh semua itu, jadi harus banyak-banyakan poin. Jadi nggak didurasi, harus banyak-banyakan poin sampai musik habis. Minta maaf sebelumnya.
Kalau semuanya dapat poin itu sebenarnya dari mana sih? Dari apa namanya musicality tadi. Musicality tadi, dari gerakan yang di situ ciri khas kita, dari gerakan yang situ kita nggak crash macam-macam. Cuma kalau untuk crew battle ya dari kekompakan, terus dari apa namanya, dari gerakan, dari gerakan kan crew battle tuh ada yang ngelakuin gerakan tuh bareng-bareng. Ada yang satu-satu maju, terus ada yang kombinasi sama krunya. Jadi gitu. Tergantung dia punya kru berapa. Krunya 10 main semua. Itu kru battle namanya. Ada yang 3 on 3 ya, sama-sama 3 on 3 ya, 3 lawan 3. Ada yang mainnya itu kita acak nyari sendiri temennya, nggak mesti satu klub, nggak mesti satu kru, nggak apa-apa. Kita nyari, sama aku yuk, 3 on 3 atau 2 lawan 2 sama aku yuk. Nah, itu adanya gitu. Jadi ya apa namanya, banyak lah gitu. Siap. Bisa minum ya? Boleh. Saya baru ngerti loh. Bener. Ini ternyata kenapa? Untuk breakdance ya. Iya. Ternyata kenapa aku ngomongin breakdance terus? Karena memang narasumbernya ya breakdance. Aduh, iya. Masalah malah ngobrol sampai ibasin bisa dia. Sampai malah berantemnya breakdance begitu caranya ya. Jadi berantemnya bukan malah adu jotos, tapi malah nunjukkan skillnya masing-masing yang no timer ya. Iya, kan kalau saya nggak nyebutin olahraga, cuma olahraga yang lain selain ada cara masing-masing, ada cara masing-masing. Kalau mereka sampai emosi, kadang mereka balesnya tuh bukan di bidangnya, kayak mereka main ini terus emosi malah ngajak berantem No, kalau breakdance enggak loh, bener. Jangan. Bener, saya selama ikut breakdance ya, kalau menurut saya sih enggak di breakdance saja, pasti di semua lini juga seperti itu. Cuma secara personality yang ya mungkin ini ya, supporternya mungkin ya. Iya, cuma tetaplah kita semua olahraga ya skill, ibaratnya kalau 100%-nya itu 1%-nya skill, 99%-nya itu sikap lah. Sepakat saya. Itu apa, kalau jargon kata-kata kru saya begitu. Jadi saya punya baju kan tulisannya di sini begitu. Skill 1%, attitude 99%. Jadi yang diutamakan attitude, bukan skill. Ya kalau bilang skill bagus, attitude harus lebih bagus. Jadi setelah tanding salaman. Iya. Pelukan. Minum lagi ya. Sampai ngantuk aku. Padahal minumnya kopi deh. Belum ya, kopi saya belum habis loh. Padahal. Aduh. Ngomong durasinya lama nggak apa-apa nih. Nanti dibuat upload. Nggak apa-apa. Sejam juga nggak apa-apa saya. Pokoknya kopinya belum habis sih. Kalau kopi udah habis paling jatuh saya. Ini podcast ngelain podcast yang lain ya. Podcast yang lain kan di durasi, bener-bener di durasi ya. Ya ada yang sejam, ada yang ada yang ngobrol, ada yang singkat juga, setengah jam juga ada. Cuma memang dilihat narasumbernya siapa sih ya. Iya, narasumbernya. Kalau cuma saya datang orang-orang yang penting banget gitu, waduh susah saya. Tapi orang penting di sini. Di sini orang penting saya. Jadi orang yang datang sini mesti orang yang ini unik. Orang yang unik, orang yang penting biasanya gitu biasanya. Iya. Kalau orang yang penting banget kayak sekelas wali kota belum berani saya. Cuma saya sekarang prihatinnya kalau untuk konten, semua orang sekarang gitu ya, melakukan segala cara supaya konten dia itu benar-benar banyak yang lihat, banyak viewernya ya. Iya. Menurut sampean gimana? Oh, wah sekarang sebentar kebalik ya, ya jadi host dia, saya ditanyain. Ya, karena yang punya konten nih. Iya. Ya kan? Melakukan segala cara. Contoh ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya kayak Darjokes. Tahu Darjokes kan maksudnya? Mereka bercanda guyon tapi di situ tuh guyonnya tuh kayak guyon. Misalkan apa ya? Kalau Darjokes itu kan artinya kan jokes bercanda gelap gitu, maksudnya bercanda apa namanya, nggak mandang itu hal yang nggak patut buat dibercandain tapi dibercandain gitu maksudnya. Oh iya, maksudnya sesuatu yang intim ya, maksudnya kayak sebenarnya seks mungkin bisa, seksual intim atau mungkin fisik. Oh iya, body shaming mungkin dibahas gitu ya. Kalau tadi saya ngomong body atletis kayak Jason Momoa, ini body shaming nggak kan?
bersih nggak ya? Malah seneng ya. Aslinya kalau buka baju sama aja sih. Perutnya kering lah ya. Perutnya di lemak. Iya. Perutnya di lemak. Lemaknya di perut. Iya. Kalau semuanya tadi sih Darjo kalau yang memang harus dilontarin saya sih enggak sih. Oh, kalau semuanya untuk arahnya demi konten nih enggak sih. Cuma ini sih apa sih namanya? Kan mereka pikir kan ini channel saya, ini konten-konten saya. Begini. Kalau ngobrolnya seperti itu, ini sih. Kalau bahas channel atau kontennya, kalau bahas channel mungkin enggak sih ya. Maksudnya ya memang bener ini masuk di apa namanya channel kita memang masuk ya. Cuma kalau semuanya ngobrolnya arahnya ke harus ngawur gitu, saya sih enggak gitu sih. Kalau menurut saya memang itu ngomong topiknya beda itu. Cuma saya cuma penasaran aja kan. Penasaran sama orang yang senang bikin konten. Saya kan bukan orang yang senang bikin konten. Iya. Apa namanya? Ya orang malah saya yang diajak untuk bikin konten. Iya, panggil dia ini. Saya diajak, ayo ikut buat konten saya. Iya, betul sih ya. Selagi konten itu bagus, oke. Oke, nah kalau kita sih lebih seneng gini sih. Pertama memang konten kita memang larinya masih campur aduk ya, macam-macam kan gitu kan. Masih kenapa? Passionnya itu masih kita belum ketemu di mana. Mungkin seperti itu. Jadi akhirnya kita banyaknya harus dikelola. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol lagi, karena udah kebiasaan akhirnya kan, kebiasaan syuting dan lain-lain gitu. Mikirnya malah gini. Lebih ke arah informasi ya warnanya, informasi dan pendidikan. Lebih arahnya ke sana, itu lebih senang. Kenapa? Karena kalau semuanya kita buat konten yang sifatnya itu passionnya yang apa namanya, yang mungkin nggak sesuai gimana ya, yang sifatnya nggak informatif ya. Tapi informatif yang positif ya maksudnya ya. Kalau eksperimen itu kan juga positif ya, meskipun apa namanya dibilang mungkin ini agak kelewatan mungkin kan, seperti apa namanya masak-masak yang apa mukbang makan tapi mukbang mungkin kan, itu pastinya kelewatan. Cuma saya ngelihatnya sih biasa, saya ngelihatnya ini informatif. Kalau semua makan banyak kayak gini, habisnya begini, mulut kita jadi gini kan gitu kan. Lebih arahnya ke informatif. Tapi kalau semuanya dark joke mungkin kita nggak akan lakuin itu mungkin ya. Jangan ya. Jangan, nggak pas lah kalau kita. Mungkin pas di konten mereka berusaha untuk nggak ngambil hati, tapi pas di belakang nanti kayak ngambil hati cuma nggak berani diungkapin karena cuma konten kok. Iya. Kan kita nggak tahu hatinya orang-orang kan. Salah. Memang penonton terhibur. Mungkin ada yang terhibur, ada yang mungkin juga nggak senang. Apa sih? Kok gini? Malah kan nggak senang. Iya. Jadi kalau menurut saya sih, apa mereka punya caranya masing-masing untuk konten. Iya. Cuma ya apa namanya, tinggal kita yang nilai, tetap ada yang nilai, maksudnya ya sudah lah, emang konten mereka begitu. Iya. Cuma kan tetap ada kritik dan saran kan. Betul. Makanya itu kalau semuanya sifatnya edukatif dan informatif, kalau menurut saya sih layak sih. Ini layak untuk dia. Ini konten ini informasi tentang breakdance loh ya. Breakdance itu aja. Apa maksudnya? Maksudnya ya memang mungkin sebagian orang mikirnya nggak penting, aku nggak senang breakdance. Tapi mungkin ada yang pengen tahu breakdance itu. Ini dari ngobrol ya, saya ikut ngobrol dari situ. Jadi maksudnya ini kembali. Breakdance itu. Breakdance itu. Aduh, iya. Tapi mungkin orang-orang nganggap breakdance itu lebih dari atraksi kali. Kalau kata saya sih nganggapnya atraksi sih. Tergantung. Kalau semuanya orang yang biasa irama, mungkin ini lebih arahnya informatif. Jadi arahnya untuk Indonesia seperti ini gitu. Tapi ngomong kalau semuanya ada dong, kalau semuanya orang gitaris punya guru panutan mungkin ya. Maksudnya dia punya apa tuh namanya? Kayak orang yang dia jadi didolakan gitu. Di bidangnya dia, hobi dia. Iya. Kenapa kok bisa senang breakdance gitu? Terus atau mungkin terinspirasi dari gitar. Terinspirasi sama siapa? Ya, panjat tebing gitu kan. Ada sih ya, tapi bukan di Indonesia. Indonesia ada, cuma karena negara saya Indonesia, saya punya idola saya, inspirasi saya dari Indonesia saya punya, dari luar negeri pun juga ada. Lebih karena ke referensi ya, referensi tapi yang terus menerus gitu. Iya. Kalau untuk di luar negeri ada dia dari negara
Nigeria mungkin ya, lupa Nigeria. saya, lupa juga saya. Hah? Jadi dia main tuh bener-bener full pakai tangan, kakinya tuh nggak pernah, maksudnya dia ngeluarin gerakan yang ciri khas dia itu memang bener-bener dari tangan. Jadi kakinya tuh di atas terus, jadi dia main tangan, dia mau jingkrak mau apa semuanya tangan, mau muter-muter pakai tangan. Wah, Jadi muternya balik dong berarti. iya. Jadi tangan itu benar-benar tenaganya udah kayak kaki. Iya. Jadi dia berdiri Terus pakai kakinya ya di atas terus. Fungsinya kayak Fungsinya Kayak tangan. nggak kayak tangan sih, nggak maksudnya. Nggak maksudnya kacau ini malam kita Maksudnya- ngobrol nih. kan kaki kan kalau udah dipakai jalan kan biasa gitu, Biasa. enteng kan. Kalau tangan nggak Dia biasa. tangan nggak biasa kan kalau Nggak biasa. dilatih, tapi dia udah biasa udah. Mungkin dia disuruh jalan kaki dari sini jarak berapa kilo, mungkin Sanggup. pakai tangan sanggup. Sanggup ya. Naik tangga pun mungkin pakai tangan sanggup. Gitu ya. Pakai tangga, berdiri di tiang. Itu motivasi saya di situ. Orang inspirasi saya itu loh. Cuma saya mikir kayaknya nggak bisa sih saya gitu. Cuma tetap saya jadi inspirasi. Iya. Namanya siapa? Kalau penasaran lihat di YouTube itu namanya Junior. Nama ininya, nama panggung. B-Boy Junior. B-boy. Orangnya hitam, tangannya gede. Oh gitu ya. Terus dia punya kekurangan itu kakinya polio. Oh sampai nama. Jadi tangan mohon maaf ya, ada kekurangan di bagian kaki lah. Oh iya iya. Jadi dia, tapi gerakannya nggak maksudnya kekurangannya dia itu nggak ngehalangin dia. Jadi Maksudnya, kekurangan menjadi kelebihan. maksudnya nggak bikin gerakan dia jadi jelek gara-gara kekurangannya dia, enggak. Malah justru jadi bagus gitu loh. Jadi dia kan tangan yang main. Iya. Tangan yang main kan jalan pakai tangan, orang ngeliatnya udah wow kan. Dia Iya. muter, terus dia jungkir balik apa segala macam, semuanya dia pakai tangan. Iya. Mungkin nanti ada klipnya sedikit, ini loh Bobby Junior. Boleh. Ini lebih Bobby Junior kalau main. Nanti mungkin kita tanya di sini deh mungkin. Nah ini Di sini. nih Bobby Junior. Ini Silakan saya yang nonton. main nih. Iya. Ini, pas saya main ini nih, pas saya battle. Iya. Siap. Wah ini sifatnya informatif sekali. Terima kasih atas kehadirannya ini. Oke. Cuma ya saya ngasih segi positifnya. Siap. Kalau semua kalian punya motivasi diri sendiri, atau mungkin di situ Passion. hobi, hobi. Selagi hobi itu nggak menjerumuskan kalian ke kejelekan atau apa segala macam. Iya. Maksudnya yang hobi itu yang nggak buru-buru banget lah. Iya. Jalanin. Oh jalanin ya. Jalanin aja, Iya. maksudnya. Iya benar. Ya dari segi waktu, dari segi kualitas diri ya, dari apapun, kalau bisa sanggup jalanin. Iya. Tapi tetap ngatur waktu, apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah kerja, atur waktu. Siap. Terus ya tetaplah ibadah diutamain sih. Siap. Meskipun itu kita lagi battle, lagi latihan, waktunya sholat. Iya. Walaupun pas kita waktunya sholat ternyata kita main, tinggalin. Izin ya. Berhenti dulu. Ya? Tetap ya izin sih izin, cuma kan kebanyakan kalau lomba itu kan udah ada urutannya. Oh iya. Semua lomba sih menurut saya ya. Bahkan kadang kalau dipanggil lama kok nggak datang didis. Oh iya. Kalau saya sih nggak masalah sih kalau kayak gitu. Soalnya kan memang yang utama kan saya ibadah. Oh. Yang utama ibadah. Siap. Pernah sih kejadian saya kayak gitu. Mana jadinya? Pas saya lagi sholat, saya dengar nih, Iya. nama saya dipanggil. Cuma gitu. saya langsung ngerasin suara saya baca. Soalnya kalau sampai saya dipanggil, saya kan tahu ini bakalan nggak main, saya ini bakalan didis ini. Saya nggak konsen sholatnya akhirnya. Iya. Saya tetap sholat, Keras sih bacaannya. kerasin bacaannya. Maksudnya bukan apa-apa, biar kita nggak dengar panggilan itu. Jadi biar tetap kita fokusnya Khusyuk sholat, ya. khusyuk di sholat, Iya. khusyuk di ibadah. Terus pas saya selesai, saya ke sana ternyata cuma dipindah nama saya, Nah. diganti pemain yang lain. Aslinya didis loh itu. Iya. Ternyata ada yang bilang teman saya lagi sholat. Iya. Mungkin panitianya masuk lagi sholat didis.
Iya. nggak panas banget kayak mungkin gitu pikiran. Tapi akhirnya tetap lanjut aja, tetap lanjut bisa main ya. Alhamdulillah tetap lanjut. Siap. Alhamdulillah tetap lanjut. Siap. Salut saya. Cuma ya itu, ya kalau punya hobi ya jalanin, Asalkan positif gitu ya. ambil yang positif, jauhkan yang negatif, tetap utamakan ibadah, Siap. atur waktu ya, atur waktu, ya tahu diri lah. Kalau rasanya tahu diri, apalagi saya udah berkeluarga, udah anak dua nih, kadang saya mau berangkat latihan, ikut, pengen sebenarnya sih saya ajak pengen, cuma kan saya kalau sampai asik sendiri latihan, anak saya nggak saya awasin, Nggak enak juga. Iya. Terus masa anak saya ngeliatin saya terus, kan kadang mereka bosen kan. Iya. Pikir mereka kan paling nanti ngeliatin papa yang lain. jadi ya Iya. memang untuk saya ya seneng breakdance tuh ya sebenarnya saya sih nggak seneng banget, maksudnya nggak sampai saya jadiin saya pengen breakdance terus, Enggak. ini saya masih muda, saya masih bisa, Iya. saya laksanain. Pasti ada waktunya nanti saya berhenti. Iya. Betul. Ada titik untuk berhenti. Benar tadi. Itu rencana kan pasti ada ya. Jadi di usia sekian, ini kayaknya saya harus lebih fokus ke yang lain begitu mungkin. Kalau untuk berhenti jujur sih ya, Belum ya? saya pikiran. belum tahu sih kapan saya bakalan berhenti untuk breakdance. Cuma kalau untuk apa sih namanya? Untuk apa ya? Saya target harus bisa ini ada, maksudnya untuk menguasai gerakan ada. Cuma kalau untuk kapan saya harus berhenti itu saya belum mikir ke situ sih. Belum ya. Karena apa ya? Dari hati juga masih senang ngelakuin, Iya. tapi pasti ada Pasti ada, waktunya ya. saya harus berhenti. Iya. Pemain bola kan Ada timingnya. ada timingnya. Ada time, ada waktu ketika dia start kapan dan aku harus pensiun di kapan. Nah, Ada. sebenarnya breakdance pun juga ada. Ada juga yang benar-benar dia tuh udah diri dia tuh udah seperti itu. Bola kayak apa yang lain tuh sampai tua pun dia tetap ngelakuin itu ada. Cuma kebanyakan kan stop, nggak bisa kita ngelakuin itu terus. Terus Iya. juga itu kan maksudnya hal yang apa ya, bukan masuk ke dalam masa depan lah, maksudnya yang Ya, ini menghasilkan. ini cuma hobi gitu. Ini cuma hobi. Iya. Kita jalanin ya semampu kita. Udah Iya. nggak mampu ya udah. Entah itu nggak mampu, entah itu udahlah. Meskipun masih mampu tapi dibimbingin. Iya, tapi hobi ada juga gimana ya ngobrolnya? Pernah ngobrol sama pernah baca bukunya Robert Kiyosaki. Keren begini. Iya kayak. Dengar dari namanya Iya. bukunya bermanfaat. Kayak itu jelas itu buku bermanfaat lah ya. Jadi apa namanya, membangunlah usahamu dari hobimu. Nah, pernah kepikiran nggak nih hobi ini ke depan akan bakal jadi apa namanya usaha? Telepon masuk. Iya. Gak apa-apa, mungkin istri kali nanya. Enggak apa, dia kan. Iya loh, iya bentar lagi. Bentar lagi. Enggak, bentar lagi udah mau pulang. Oke, lanjut. Iya. Biasa ya, orang sibuk ya biasanya. Sibuk ya? Bini ya. Udah jam malam 11. soalnya ini. Ini udah malam ini. 10:30 ya. Jam pulang. Jadi lah, bentar aja nih ceritanya ya. Apa namanya, pernah kepikiran nggak dari hobi yang seperti ini, hobi-hobi yang breakdance ini nanti akan bakal jadi suatu ladang penghasilan? Maksudnya ladang usaha. Mungkin entah buka sanggar mungkin, atau mungkin jadi pelatih mungkin. Pernah nggak kepikiran gitu? Kalau kalau dari saya sendiri sih ya, saya itu mau ngajarin orang kayak seperti breakdance, mungkin passion saya breakdance. Saya malah pengennya tuh mereka nggak usah bayar, gratis, asalkan mereka benar-benar mau latihan.
Ya soalnya kalau gitu capek ngelatih. Iya. Kalau saya sih ini apa namanya, mungkin ada waktunya berhenti, tapi saya tetap apa namanya motivasi ngajarin yang pengen bisa. Yang bisa. Karena memang saya sendiri dari awal bisa breakdance pun nggak ngeluarin uang sama sekali. Iya. Saya atau maksudnya saya sampai sekolah breakdance, sampai nyari pelatih untuk saya bayar tuh enggak. Terus apa namanya? Ya kalau untuk buka sanggar apa jadi ladang penghasilan enggak sih kayaknya ya? Enggak ya. Enggak ada sih ya. Pokoknya hobi mengalir aja ya. Siap. Ya yang pekerjaan yang udah saya dapat penghasilannya udah lebih dari cukup, ya udah itu aja. Siap. Kalau hobi sih jalanin aja, atau mungkin pas saya udah stop di breakdance terus ada yang minta diajari. Dulu kan pernah bisa breakdance nih, ajarin dong. Saya malah seneng. Boleh. Iya. Boleh. Saya malah apa ya? Wah, akhirnya ada nih next generation. Nanti soalnya tetap nama saya kebawa kan. Iya, dari Pas siapa nih? Dari dia Ike. berkembang, dia menang. Iya. Yang latih kamu siapa? Ike. Itu loh. Iya. Adli Amor. Oh. Adli Amor yang berewokan yang itu, yang udah senior itu. Iya. Bagus. Jadi nama saya tetap. Ya badan six pack gitu. Yang kayak apa namanya semua itu ya. Itulah seputar breakdance ya. dan hobi saya. Oke, Panjang juga ya waktunya itu. panjang gini gak tahu. Tapi bener-bener diambil yang penting aja tapi di sini. Mungkin gak akan saya cut, mungkin ini aja langsung. Capek. Kenapa? Syutingnya udah panjang seperti ini. Apa ngeditnya nanti kasihan mabok nanti. Udah dengerin aja sekali, habis itu udah upload deh capek. Bahkan ini yang jadi buat ngisi ini aja ya, buat ngisi konten di channel aja ini maksudnya. Ya kalau ada yang nonton terus merasa ngambil segi positif ya alhamdulillah. ya, tetap informatif. Tetap informatif kan ya, ini kan Edukatif juga untuk Indonesia, ada breakdance juga mas. breakdance. Jadi breakdance ini udah benar-benar jadi cabang olahraga. Oh terakhir. Nama breakdance-nya, nama klubnya dia apa barangkali bisa masuk di sini Untuk nama saat ini ya. Barangkali ada yang mau join, Boleh. ada yang Boleh. join. Aku pengen bisa breakdance, hip hop, K-pop. Kebetulan Iya. kru kita punya semua. Barangkali pengen ketemu sama artis nggak? Ya kan dia. Ketemu sama atletnya. Oh iya, barangkali apa berarti? Apa nama breakdance harus dicari ya? Freestyle. Freestyle. Freeze. Diem, Bukan freeze. Bukan. Freeze-nya itu bukan apa ya tulisannya itu? Freestyle. Bukan freestyle, freestyle. Freestyle. Jadi, tulisannya. Fresh dingin, Segar. segar, Iya. style. Style. Freestyle. Jadi ya saya belum nanya-nanya sih sama teman saya yang bentuk kru itu. Jadi kalau nyari di Instagram itu FRSH. Oh iya. Nanti langsung keluar. Boleh ya? Apa namanya teman-teman Join barangkali? boleh, Iya, boleh. tanpa dipungut biaya. Lokasinya Lokasinya kita biasa. atau camp mungkin camp. Oh, kalau untuk base camp belum ya? Belum ya? Belum punya base camp. Cuma kalau ngumpul biasanya kita di kumpul latihan. Kebanyakan gitu ya? Kebanyakan kumpul latihan gitu ya? Kumpul latihan ya. Atau di gym mana? Enggak. Oh, enggak ya? Kalau ngumpul latihan kita biasanya latihan outdoor. Outdoor aja. Outdoor itu karena untuk melatih mental dilihat orang banyak. Itu biasanya di alun-alun. Mojokerto. Oh gitu. Yang dulu ada setiap malam minggu lebih sering. Yang ada air mancurnya dulu itu. Oh iya. Sekarang air mancurnya udah nggak ada. Itu Iya. ada candi. Nah itu biasanya di situ. Kalau hujan di pendoponya biasanya kita. Iya. Di situ. Bisa langsung datang ke sana, join. Saya dapat informasi dari Mas Adli nih gitu kan. Gak apa. Mau Siap. mau apa? Hip hop, mau mungkin koreografi, nari-nari cover. Iya. Cover lagu-lagu apa dance dari luar negeri bisa. Bisa. Oke, siap. Udah mungkin. Oke, lumayan. Nomor telepon, gak boleh kasih sekalian nomor telepon. Japri aja. Data aja ke sana deh ya. Data aja kemana nih? Langsung ke aja ya, lalu aja ya. Setelah hari Minggu, malam Minggu ya. Minggu. Malam. Atau langsung IG saya langsung nggak apa-apa. Oh iya boleh. Adli Amor. Adli Amor ya. ADLY, pakai Y. Adli Amor. ADLY. Nanti Siap. bisa dicantumkan di situ. Boleh nanti kita minta deh. Adli Amor. Iya, siap. Situ. Gitu mungkin. Oke. Yuk, terima kasih banyak.
bisa datang di podcast kita. Semoga Di On sukses My terus. Iya. Semoga Thank you. semua terinspirasi untuk menjalankan hobi apapun itu ya. Iya, untuk pemirsa juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kita di Oke Entertainment. Sukses terus untuk kontennya Mas Oki. Yuk. Semoga selalu terinspirasi dari konten-kontennya Mas Oki. Semoga Ya. bermanfaat. Oke. Dadah. Oke. Ya, sampai.